Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Mas'ud MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Al-Kami dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami kelompok 7 akan mempresentasikan makalah mengenai haji dan umroh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Wahyu Lailatul Qadriyah, NIM 201110013, dan yang kedua ada Mas Ahmad Fauzi. Langsung saja untuk keefektifan waktu, kita langsung mulai presentasinya. Baik, yang pertama adalah pengertian haji dan umroh. Haji dari segi bahasa ialah haji atau al-hajj adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah syara, haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah. Sedangkan umroh menurut bahasa adalah az-ziyarah, artinya ziarah atau datang. Sedangkan menurut syara adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk beribadah. Yang kedua adalah tafsir ayat Al-Quran mengenai haji dan umrah. Dalam hal ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat dan jangan mencukur kepalamu sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang yang bukan penduduk kota Makkah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Haji dan umroh merupakan 2 ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Berdasarkan ayat di atas, umroh sebagaimana halnya haji wajib dilaksanakan. Kedua ibadah tersebut jika dilihat dari segi tempat pelaksanaannya sama-sama dikerjakan di Mekah. Namun, jika dilihat dari segi waktu dan proses pelaksanaan ada perbedaan, yaitu haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Haji mempunyai waktu khusus dan tidak diperbolehkan berpindah ke waktu lain, sedangkan umroh tidak mempunyai waktu yang khusus dan dapat dilakukan sepanjang tahun. Perbedaan lainnya dari segi rukun. Salah satu rukun haji adalah wukuf di padang Arafah, sedangkan umrah tidak. Hal-hal yang termasuk rukun haji adalah sebagai berikut. Rukun-rukun haji dan umrah. Rukun haji diantaranya 1. Ihram serta niat, 2. Wukuf di padang Arafah, 3. Tawaf ifadhah, 4. Sa'i antara Shafa dan Marwah, 5. Tahallul atau memotong rambut,
dan 6 tertib. Rukun umrah: 1. Ihram, 2. Tawaf, 3. Sa'i, 4. Tahallul atau memotong rambut, dan 5. Tertib. Adapun syarat-syarat haji dan umrah adalah sebagai berikut. 1. Beragama Islam, 2. Balik, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka atau bebas, 5. Mampu, dan 6. Ada mahram, khusus bagi jamaah haji perempuan. Pelaksanaan haji ada 3 macam, yaitu haji dikerjakan terlebih dahulu baru umroh atau haji ifrad. Ini adalah cara yang paling baik. Oleh karena itu, tidak ada denda, hanya saja dianjurkan menyembelih hewan kurban karena dilaksanakan sesuai dengan perintah aslinya. Niat haji ifrad yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu mendahulukan umrah dulu kemudian haji atau haji tamattu. Mengerjakan umrah terlebih dahulu yaitu ihram dari miqat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Maka ia telah bebas dari larangan selama ihram sampai waktu haji tiba, yaitu 8, 9, dan 10 Dzulhijjah. Haji ini dikenakan denda dengan menyembelih seekor domba atau berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di kampung halaman. Niat haji tamattu yaitu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah haji dikerjakan bersamaan dengan umrah sekaligus dari miqat atau haji qiron. Barang siapa mengerjakan haji ini pun wajib membayar denda. Haji qiron ini ialah salah satu haji yang diantaranya bagi orang-orang yang tidak sanggup untuk melakukan haji tamattu dan ifrad. Niat haji qiron yaitu nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ahmad Fauzi. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 2010110014. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang haji dan umroh. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang larangan khusus bagi jamaah pria. A. Memakai pakaian berjahit selama ihram. Jamaah pria hanya boleh memakai kain putih yang tidak berjahit. B. Memakai tutup kepala sewaktu dalam ihram. C. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masa ihram. Selanjutnya, larangan khusus bagi jamaah wanita yaitu memakai tutup muka dan sarung tangan sewaktu ihram. Selanjutnya, larangan bagi jamaah pria dan wanita. A. Memotong kuku, mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya. B. Memakai wangi-wangian pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang telah dipakai sebelum ihram. C. Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain, menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar. D. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Sa'i sebagai rukun haji. Selanjutnya, tata cara pelaksanaannya. A. Tata cara pelaksanaan ibadah haji. 1. Ihram. Niat untuk memulai ibadah haji dengan memakai pakaian ihram yang dimulai dari miqat. 2. Melaksanakan tawaf qudum atau tawaf selamat datang bagi mereka yang baru datang ke Masjidil Haram. Boleh disertai dengan sa'i, boleh tidak melakukan sa'i. 3. Tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji diberangkatkan menuju padang Arafah. Sebelum berangkat membaca talbiyah 3 kali dan diteruskan dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Bunyi kalimat talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
4. Wukuf di Padang Arafah setelah sampai menunggu waktu wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari atau waktu zuhur hingga terbit fajar 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Selama menunggu waktu wukuf, jamaah haji hendaknya membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan lainnya. 5. Mabit di Muzdalifah. Setelah menunaikan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, mereka segera berangkat ke Muzdalifah untuk mabit. Keberangkatan dimulai sesudah terbenamnya matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jika jamaah haji tiba di Muzdalifah sudah lewat tengah malam, maka langsung ke Mina. Ketika di Muzdalifah, jamaah haji mengumpulkan 7 batu kerikil untuk melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Selanjutnya melempar jumroh pada hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan batunya dapat diambil di Mina untuk 3 jumroh, Ula, Wusta, dan Aqobah. 6. Kegiatan ibadah di Mina. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, para jamaah segera melempar jumroh Aqobah 7 kali lemparan. Setelah melempar jumroh, bagi yang terkena dam dan yang berkurban memotong hewan kurban, kemudian menggunting rambut tahallul awal. Setelah selesai, jamaah haji memilih 2 pilihan, yaitu pergi ke Makkah untuk tawaf ifadah atau tetap tinggal di Mina menyelesaikan melempar jumroh. 7. Kembali ke Mekah. Bagi yang sudah melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah, mereka tinggal melaksanakan tawaf wada. 8. Mengerjakan sa'i. Setelah tawaf ifadah selesai, selanjutnya mengerjakan sa'i yang dimulai dari Safa dan diakhiri Marwah sebanyak 7 kali. 9. Tahallul. Setelah semua rukun haji selesai, sebagai penutupnya adalah tahallul. 10. Tawaf wada. Tawaf sebagai perpisahan ketika seorang akan meninggalkan kota Mekah. B. Tata cara pelaksanaan ihram. 1. Ihram disertai niat dalam hati hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Ihram harus dimulai dari miqat sama dengan miqat haji. 3. Setelah sampai di Masjidil Haram, mereka tawaf umrah. Cara-cara dan syarat-syarat sama dengan tawaf ifadah. 4. Sa'i antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. 5. Tahallul dan seterusnya seperti pelaksanaan ibadah haji. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian materi tentang haji dan umroh, kami kelompok 7 meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.